Bukan main senangnya saat Jingga tahu ia akan mendapat proyek baru dengan bayaran yang sangat mahal. Dengan hati yang berbunga-bunga, Jingga mendatangi tempat sesuai dengan alamat yang tertera pada kertas yang Khalil berikan. Ternyata itu sebuah restoran mewah. Jingga turun dari mobil yang katanya mobil itu dikemudikan oleh sopir perusahaan orang yang akan menyewa jasanya. Jingga merasa gugup. Ia khawatir setelah melihat fisiknya, orang itu akan membatalkan tawarannya di depan pintu masuk restoran. Tangan Jingga saling meremas satu sama lain. Dengan Bu Jingga, seorang pelayan restoran tiba-tiba keluar dan menyapa dengan senyuman. Benar, Jingga mengangguk. Mari Bu, silahkan ikut saya. Anda sudah ditunggu di dalam. Sudah ditunggu? Ya Tuhan, bagaimana ini? Apakah itu artinya ia telah datang kemari dan membuat orang penting itu menunggunya? Jingga semakin gugup. Restoran itu tampak sepi. Ia tidak melihat ada pengunjung satu orang pun, padahal ini sudah waktunya jadwal makan siang. Namun Jingga merasa sedikit lega. Setidaknya ia tidak perlu mendapatkan tatapan aneh dari orang-orang saat ia berjalan, sehingga ia bisa berjalan dengan agak percaya diri. Silahkan Bu. Di sebelah sana, Jingga menatap ke arah yang ditunjuk pelayan. Jingga terpana. Baru kali ini ia melihat restoran dengan konsep akuarium. Di depan sana ada sebuah meja bulat dengan dua kursi saling berhadapan. Seorang pria berjas hitam duduk di salah satu kursinya, membelakangi Jingga. Ada di ruangan itu melengkung membentuk huruf U terbalik. Seluruh dinding dan atapnya memperlihatkan pemandangan di bawah laut. Banyak ikan berwarna-warni yang berenang bebas. Indah sekali, gumam Jingga dengan tatapan kagum. Kemudian ia mendekati pria itu, berdiri di sampingnya dan menyapa. Selamat siang, saya Jingga Tania. Mohon maaf telah membuat Anda menunggu. Pria itu memutar kepala ke samping, mendongak, menatap Jingga dengan senyuman yang mampu membuat wanita manapun meleleh. Aku sudah menunggumu dari tadi, Jingga. Detik itu juga Jingga terkesiap dengan mata membulat lebar. Dev, kamu kesini? Kamu di sini? Kenapa bisa? Davin berdiri lalu menarik kursi di hadapannya ke belakang. Duduklah, lalu pesan makan siang. Awalnya Jingga kebingungan, tapi sekarang ia paham apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan orang yang mau bekerja sama mengenai proyek itu kamu. Senyuman kecil di wajah Davin menjadi jawaban. Aku ingin makan siang denganmu. Apa? Makan siang? Jadi proyek itu hanya pura-pura demi makan siang. Entah karena Jingga sedang datang bulan atau karena ia yang tiba-tiba merasa kecewa karena ternyata proyek mahal itu hanya sebuah proyek palsu. Jingga jadi berani protes dengan kesal pada Davin. Davin mengejap. Kamu marah? Tentu saja aku marah. Jingga membuang muka. Kalau begitu tampar aku. Apa? Tampar aku seperti waktu itu. Tampak kerutan di kening Jingga. Matanya menatap Davin dengan bingung. Waktu itu kapan? Aku rasa aku belum pernah menamparmu sebelumnya. Oh itu. Davin meringis sembari menggaruk dahi. Di hari kecelakaannya di kehidupan sebelumnya, Jingga sempat menampar Davin setelah Davin menciumnya dengan kasar. Mungkin di kehidupan kita yang lain. Tiba-tiba Davin tertawa sumbang. Ya aku rasa begitu. Jadi lupakan saja. Jangan menganggapku gila. Walaupun aku merasa gila akhir-akhir ini. Suara Davin memelan seperti bergumam pada diri sendiri saat mengatakan kalimat terakhir. Apa? Jingga semakin tak mengerti dengan sikap Davin. Davin menghela nafas panjang. Ekspresi wajahnya kembali berubah serius. Mulai saat ini, kalau kamu marah padaku, marahi saja aku, tampar wajahku, jangan memendamnya sendirian. Lalu kamu akan balik marah dan balas menamparku. Timpal Jingga. Apa aku benar semarah-marahnya aku?
Apa aku pernah menamparmu? Jingga terdiam. Memang tidak pernah, tapi ia selalu merasa takut Davin akan melukai fisiknya. Sekarang duduklah. Davin menggenggam tangan Jingga dan mendudukkannya di kursi. Kemudian Davin duduk di hadapan Jingga. Mengenai lukisan itu, aku memang sedang membutuhkannya. Jingga menatap Davin dengan datar, seolah-olah lewat tatapannya itu Jingga ingin mengatakan, benarkah kamu gak sedang membohongi aku, bukan? Aku serius, Jingga. Davin seakan mengerti apa yang Jingga pikirkan. Setiap 1 bulan sekali, aku selalu mengubah tata letak dan interior di ruangan kerjaku. Dan untuk bulan depan, aku ingin ada lukisan hasil tanganmu di ruanganku. Jingga tertegun. Mendengarnya, ia sempat menganggap Davin membohonginya, tapi sorot mata pria itu terlalu serius untuk dianggap berbohong. Baiklah, lukisan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Jingga. Itu kita bisa bahas nanti. Sekarang kita makan siang dulu. Davin menyerahkan buku menu pada Jingga. Kamu mau makan apa? Restoran ini terkenal dengan seafood dan olahan dagingnya. Aku rasa kamu harus mencoba salah satunya, atau dua-duanya juga nggak masalah. Jingga diam sambil membuka-buka buku menu dengan gelisah. Mata Davin memandangi wajah Jingga, mencoba menyelami perasaan yang sedang dirasakan wanita itu. Mau steak, daging sapi asap, atau beef teriyaki? Kamu bebas pilih apa aja. Aku pesan sayur saja. Apa? Seafood dan daging terlalu mewah untukku, gumam Jingga, membuat Davin terkejut mendengarnya. Davin berusaha mengingat-ingat ke belakang. Ia memang tidak pernah melihat Jingga makan daging-dagingan atau seafood. Meski Jingga selalu masak banyak makanan untuk Davin, tapi yang dimakan Jingga tidak jauh-jauh dari telur, daging ayam atau sayur. Kenapa? Suara Davin terdengar rendah. Kamu alergi seafood dan daging. Jingga terdiam dari raut wajahnya. Davin meyakini Jingga tak ingin memberi jawaban. Kalau memang kamu alergi, pilih saja makanan yang gak mengandung seafood dan daging. Atau mau pindah ke restoran lain? Enggak, timpal Jingga. Gak perlu. Jingga kembali diam, lalu menatap Davin dengan ragu-ragu. Ia tengah berusaha membangun keyakinan bahwa Davin adalah orang yang bisa mendengarkan ceritanya. Selama ini Jingga tidak pernah mencurahkan isi hatinya kepada siapapun, bukan karena ia tidak ingin, namun karena Jingga merasa orang lain akan malas mendengarnya. Jingga merasa suaranya tak pantas didengar, bahkan oleh pohon sekalipun. Saat ia kecil, ketika ingin bercerita tentang apa saja yang ia alami di sekolah pada ibunya, baru saja Jingga berkata, "Mama, aku mau cerita." Kata-katanya tiba-tiba dipotong oleh ucapan sang ibu, "Jangan bawel, Mama capek, pusing kalau dengar kamu cerita." Lalu saat Jingga berlari pada ayahnya, ia tidak mendapatkan apapun selain mata ayahnya yang lebih memilih fokus pada pekerjaan ketimbang menatap mata Jingga saat sedang bercerita. Karena daging dan seafood cuma boleh dimakan pelangi, gumam Jingga pada akhirnya, membuat Davin seketika tertegun. Aku sudah biasa makan sayur dan aku lebih menyukainya. Davin diam, telapak tangannya perlahan terkepal. Ia tiba-tiba merasa marah, tapi lagi-lagi tidak tahu harus marah pada siapa. Jingga kemudian mendongak dan ia mendapati Davin tengah menatapnya. Siapa yang bilang begitu, Jingga? Dia mendengarkan ceritaku. Jingga membatin. Ibuku, jawab Jingga. Dulu kami hidup serba kekurangan. Saat ayah gajian, dia pulang membawa daging. Dia cuma beli 1/2 kilo karena harganya yang mahal. Ibu memasaknya, tapi karena adikku sangat menyukai daging, semua daging itu cuma pelangi yang boleh makan. Raut muka Jingga mendadak berubah sendu. Ia sangat pernah dimarahi habis-habisan gara-gara
memakan satu potong semur daging tanpa izin. Makanya aku lebih menyukai sayur, lanjut Jingga. Matanya menatap Davin. Jingga tertegun kalah melihat gestur tubuh Davin yang memfokuskan seluruh perhatiannya pada Jingga saat ia sedang bercerita. Pria itu tidak sibuk pada hal apapun, meski Jingga tidak yakin entah apa yang Davin rasakan saat ini. Entah sebenarnya pria itu malas mendengar ceritanya atau tidak. Bagaimana ini? Tanya Davin. Kemudian, apanya? Wanita yang menjadi istriku harus rutin makan daging supaya nutrisinya terpenuhi dan supaya bentuk tubuhnya bagus. Davin dan mulutnya yang suka bicara seenaknya memang tidak bisa dipisahkan. Pria itu tersenyum miring. Apa? Jingga ternganga. Dan selain itu, supaya staminanya selalu bagus saat melayaniku. Lanjut Davin, sebelum kemudian ia memanggil pramusaji, lalu memesan beberapa hidangan olahan daging yang cukup banyak, yang membuat Jingga ternganga. Maksudmu, aku harus makan semua makanan ini? Jingga menatap makanan yang sudah terhidang di atas meja beberapa saat kemudian, dan kebanyakan adalah olahan daging. Nggak perlu semuanya, jawab Davin sembari menaruh napkin warna putih di atas kaki. Pilih saja yang mana yang kamu mau. Jingga memperhatikan apa yang Davin lakukan, lalu ia mengikutinya, mengambil napkin yang dilipat membentuk bunga, lalu melebarkannya dan menaruhnya di kaki. Awalnya Jingga tidak tahu apa fungsi kain tersebut, sebab ia tidak pernah makan di restoran semewah ini sebelumnya. Makanlah yang banyak, aku akan memantau berat badanmu 1 minggu sekali, Davin berkata sembari memotong beef stick miliknya. Berapa berat badanmu sekarang? 38. Davin seketika terdiam, rahangnya berkedut, tangannya yang memegangi pisau dan garpu tampak terkepal. Target bulan ini kamu harus naik 5 kilo. Jingga terkejut. 5 kilo? Itu susah sekali, gumamnya sembari menatap makanan di atas meja. Ia masih belum tahu apa yang harus ia makan. Lebih tepatnya, Jingga masih ragu untuk memakan daging, dan ia tidak tahu bagaimana cara memakannya. Ia takut salah menggunakan alat makan, lalu ujung-ujungnya membuat Davin malu. Gak akan susah selama kamu menuruti ucapanku, karena kalau targetnya gak tercapai, aku akan menghukummu. Melihat Jingga hanya diam, Davin lantas mengambil piring berisi stik milik Jingga, lalu ia membantu memotongnya. Setelah itu Davin menaruh makanan tersebut di hadapan sang istri. Makanlah, stik di sini jadi favorit banyak orang. Mungkin kamu juga akan suka setelah mencoba. Jingga tertegun. Hari ini ia melihat sisi lain dari diri Davin yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Perhatian. Gak perlu merasa bersalah atau ragu-ragu. Makanan ini bukan untuk adik kamu, tapi untuk kamu, ujar Davin lagi. Aku sengaja memesannya untukmu, dan kamu boleh memakannya sepuas kamu, Jingga. Kata-kata Davin mampu membuat Jingga akhirnya mau menggerakkan tangan mengambil garpu dan pisau. Ia melihat tangan Davin sejenak untuk memastikan garpu dan pisau itu tidak salah posisi. Suapan pertama membuat Jingga terdiam. Ia sudah lupa bagaimana rasanya daging. Ternyata rasanya selezat ini, pikir Jingga. Ia kembali memasukkan suapan berikutnya, lagi dan lagi, dengan perlahan. Davin sejak tadi memperhatikannya tanpa sadar, bibirnya mengulas senyum. Sekarang coba ini. Davin menancapkan garpu miliknya pada daging sapi asap, lalu mendekatkan garpu itu ke mulut Jingga. Buka mulutmu, Jingga mengejak. Lalu dengan ragu-ragu ia membuka mulut dan menerima suapan dari Davin. Bagaimana? Enak, jawab Jingga sambil mengunyah makanan. Davin kembali menyuapkan potongan berikutnya. Kali ini Jingga menggeleng. Aku bisa makan sendiri, jangan menolakku, Jingga, gerutu Davin, yang membuat Jingga terpaksa kembali membuka mulutnya dan mengunyah lagi. Jingga menunduk, terdiam beberapa saat sebelum akhirnya air matanya menetes begitu saja. Buru-buru tangannya mengusap air matanya, tapi air hangat yang mengalir dari sudut mata itu seakan sulit untuk dihentikan. Davin yang melihatnya seketika terkejut dan menegakkan punggung. Jingga, ada apa?
kenapa kamu menangis? Apa makanannya gak enak? Atau garpunya menyakiti mulutmu? Jinggah menggeleng. Atau Davin seketika menelan saliva. Kata-kataku barusan sangat menyakitkan. Wanita itu kembali menggeleng sambil terisak pelan dan berusaha menghentikan air matanya. Jingga sendiri tidak tahu kenapa bisa menangis di hadapan Davin. Padahal biasanya Jingga paling tidak bisa meneteskan air mata di depan orang lain. Hanya saja saat ini rasa senang dan haru membuat Jingga menjadi lebih emosional. Jingga tidak tahu apa yang membuatnya sesenang ini. Akan tetapi Jingga merasa ada anak kecil dalam dirinya yang saat ini sedang tertawa bahagia karena bisa menyantap makanan yang dia idam-idamkan sejak dulu. Maaf, Jingga mengusap air matanya menggunakan tisu. Aku gak bermaksud membuat kamu malu. Aku minta maaf. Tanpa diduga-duga Davin beranjak dari kursinya dan berdiri di samping Jingga. Ia lantas menarik Jingga ke dalam pelukannya, membuat Jingga seketika membeku, tapi air matanya tak bisa berhenti. Davin tidak mengatakan apa-apa, namun tangannya yang mengusap lembut belakang kepala dan punggung Jingga membuat hati wanita itu disusupi rasa aman dan nyaman. Wajah Jingga terbenam di perut Davin. Ternyata sesakit ini melihat kamu menangis, gumam Davin yang tak terdengar jelas di telinga Jingga. Setelah cukup lama, tangisan Jingga pun terhenti. Jingga menarik kepalanya mundur dan Jingga kaget melihat kemeja Davin yang basah. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jingga mendadak panik. Ia bisa membayangkan amarah Davin yang akan meledak karena kemejanya jadi basah dan berantakan. Kemeja kamu basah, Dev. Aku bersihkan pakai tisu. Tunggu sebentar. Tangan Jingga gemetar saat akan mengambil tisu dari atas meja. Namun tangan Davin segera menggenggamnya, membuat gerakan Jingga terhenti. Lalu Jingga mendongak dan mendapati tatapan Davin yang meneduhkan. Jangan mengkhawatirkan kemejaku, ucap Davin saat menangkup pipi Jingga. Wajahnya menunduk mendekati wajah sang istri seraya menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Lantas tanpa diduga-duga Davin mendaratkan Jingga yang lembab dan lembut, membuat Jingga seketika membeku. Nafas hangat Davin yang sedikit memburu terasa menerpa wajah Jingga. Lanjutkan makannya, masih ada agenda yang harus kita lakukan setelah ini, bisik Davin sebelum kemudian ia merapikan rambut Jingga dan mengusap sisa-sisa air mata di pipinya, lalu kembali duduk di kursi. Suasana di antara mereka menjadi terasa canggung. Keduanya kembali fokus pada makanan masing-masing dalam diam. Berkali-kali Davin mencuri-curi pandang pada Jingga untuk melihat bagaimana reaksinya setelah ciuman barusan, apakah dia marah atau tidak. Namun Davin sulit membaca apa yang ada di balik ekspresi datar wanita itu. Oh, sup kacang merah. Melihat sup kacang merah yang sedang dimakan Davin, Jingga tiba-tiba sangat tertarik. Davin menghela nafas lega karena akhirnya Jingga mau berbicara. Sup kacang merah, aku suka sekali sup kacang merah. Di sini rasanya sangat berbeda dari restoran manapun, ujar Davin. Mau mencoba? Boleh? Kedua sudut bibir Davin terangkat. Alih-alih menjawab, ia memilih menyendokkan sup tersebut dan mendekatkannya ke mulut Jingga. Dengan ragu-ragu Jingga membuka mulut dan menerima suapan Davin. Seketika itu juga ia tertegun saat mengunyah makanan itu. Kenapa ekspresimu begitu? Kamu gak suka? Tanya Davin. Rasa sup kacang merah ini mengingatkan aku pada seseorang di masa lalu, Jingga bergumam seraya menatap sup di hadapan Davin. Tampilannya, rasanya semua sama. Oh ya, kamu pernah makan sup ini sebelumnya? Jingga mengangguk. Waktu aku masih SMP, jawabnya. Setelah kecelakaan itu aku dirawat
cukup lama di rumah sakit. Waktu itu aku sekamar sama seseorang. Dia juga mengalami hal yang sama dengan aku. Jingga menghela nafas panjang sambil mengingat masa lalu. Sementara itu Davin langsung menegakkan punggung dan tak sabar menanti kelanjutan ceritanya. Lalu dia juga kecelakaan. Dia jatuh dari gedung lantai 5. Kedua kakinya catat permanen. Seperti aku, ibunya sering memberi aku sup kacang merah seperti ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan dokter. Jingga menipiskan bibirnya. Aku senang sekali waktu itu. Sup kacang merah jadi makanan termewah yang pernah aku makan. Davin tertegun. Jingga memasukkan sepotong stik ke mulutnya. Ia juga tak mengerti kenapa bisa bercerita panjang lebar kepada Davin. Kami berteman baik waktu kami sama-sama dirawat. Dia nggak memiliki semangat hidup karena baginya kehilangan kedua kakinya sama dengan kehilangan nyawanya. Jingga terdiam sejenak. Tapi aku keluar duluan dari rumah sakit, jadi aku nggak tahu kabar dia selanjutnya bagaimana. Davin memasukkan makanan lagi ke mulutnya sendiri. Aku dengar resep sup kacang merah ini dibuat langsung oleh pemilik restoran ini yang suka banget sama supnya. Makanya citra rasanya nggak biasa, ujarnya. Aku penasaran, temanmu itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, Davin tampak kecewa. Kamu masih mengingat dia sampai sekarang? Berarti laki-laki itu istimewa di hatimu. Suara Davin mendadak terdengar ketus. Mungkin. Jingga tersenyum samar tanpa menyadari perubahan raut muka Davin yang semakin keruh. Keduanya melanjutkan makan siang mereka dalam diam. Setelah selesai, Davin menggenggam tangan Jingga saat keluar dari restoran tersebut. Tepat di pintu keluar, seorang pria yang baru saja masuk menabrak bahu Jingga membuat Jingga sempat mengadu pelan dan nyaris terjatuh andai saja Davin tidak menahan pinggangnya. Maafkan saya, Mbak, maaf, saya tidak sengaja, ucap pria itu. Mbak nggak kenapa-napa, Jingga menggeleng. Lalu ia mendongak menatap lelaki tersebut. Pandangan keduanya bertemu. Lalu detik berikutnya Jingga dan lelaki itu sama-sama terkejut. Jingga? Tanya pria itu tanpa diduga-duga. Kamu Jingga kan? Apa aku benar? Kamu Angga?